Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Manurung, NPM 2011-0046. Di dalam video ini saya akan memberitahukan atau menjelaskan kepada para penonton seperti apa metode pembelajaran yang baik diterapkan kepada siswa atau peserta didik. Sebagai apa? Sebagai memperlancar atau mempermudah ketangkasan peserta didik atau memberikan metode yang asyik kepada peserta didik supaya mereka tidak bosan, tidak jenuh dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, terkhususnya di sekolah yang berada atau yang tinggal di sebuah pedesaan, para guru, para pengajar banyak menggunakan metode pembelajaran yang monoton sehingga membuat para peserta didiknya menjadi bosan dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Tapi hal itu tidak boleh kita salahkan karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung di daerah tersebut. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan dan memberitahukan bahwasannya dalam sebuah pembelajaran itu kita tidak boleh hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, melainkan kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Bervariasi artinya tidak hanya menggunakan satu metode saja, melainkan banyak metode. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan bahwasannya metode pembelajaran itu adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Arti kata sistematis, artinya sistematis itu sudah diatur, sudah berpola. Dan supaya apa? Supaya peserta didik itu gampang mengerti atau mudah memahami materi atau topik yang diberikan oleh guru. Selain itu, kita juga harus mengetahui bahwasanya jenis metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan topik yang akan diberikan seorang guru kepada peserta didik. Nah, kan tadi saya sudah memberitahukan dan menjelaskan apa pengertian dari metode pembelajaran tersebut. Untuk itu, kita juga harus tahu jenis-jenis dari metode pembelajaran. Yang pertama ada metode konvensional atau sering disebut dengan metode ceramah. Kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Kelima, metode pembelajaran eksperimen. Keenam, metode pembelajaran resitasi. Dan yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata. Nah, teman-teman, sering kita jumpai, mungkin tidak hanya saya saja, banyak di SD, SMP yang monoton menggunakan metode pembelajaran. Tetapi di dalam video ini, teman-teman harus tahu bahwasannya dalam sebuah pembelajaran itu kita perlu menerapkan sebagai pendidik, perlu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran bervariasi artinya tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, melainkan ada berbagai macam metode seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin jika berada di perkotaan, banyak jenis-jenis metode pembelajaran yang lebih tren, yang lebih modern dibanding metode pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Tetapi menurut saya metode pembelajaran tersebut sudah cukup baik jika diterapkan dalam sebuah organisasi, khususnya pendidikan. Sebagai apa? Sebagai mempermudah peserta didik atau tidak membuat peserta didik menjadi bosan dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi berikut cuplikan berbagai macam metode pembelajaran yang baik kita gunakan di sekolah. Terima kasih. Nah, ini adalah jenis metode pembelajaran tanya jawab. Ketika seorang pengajar sudah menjelaskan materi atau topik ajarannya, maka para siswa peserta didik disuruh untuk kembali membaca atau kembali mengingat isi materi yang telah dijelaskan oleh guru tadi, dan supaya nanti ketika proses tanya jawab sudah dimulai, para peserta didik mudah menjawab apa yang telah dijelaskan. Nah, kalau foto ini adalah jenis atau metode pembelajaran diskusi, di mana untuk satu teman diskusi, satu kelompok dibagi menjadi 2 peserta. Jadi masing-masing kelompok diberikan tugas supaya mereka saling membantu dalam mengerjakan. Kemudian untuk foto ini adalah jenis metode pembelajaran
diskusi secara keseluruhan atau eksperimen. Seluruh peserta didik dijadikan satu lokasi tempat duduk supaya mereka bisa bereksperimen, mengeluarkan pendapat mereka masing-masing dalam mengerjakan tugas. Dalam sebuah pembelajaran itu, ketika seorang guru sudah menjelaskan materi atau topik ajarannya, maka perlulah seorang guru juga kembali menjelaskan seperti apa penerapannya dalam sebuah pembelajaran. Guru harus benar-benar memastikan peserta didiknya mengerti akan ajarannya. Nah, teman-teman sudah melihat kan jenis-jenis metode pembelajaran yang baik itu seperti apa? Jadi, sebagai tenaga pendidik, baiklah kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti yang saya katakan tadi. Guna apa? Menciptakan atau membuat para peserta didik itu tidak bosan, tidak jenuh, tidak ngantuk dalam proses pembelajaran.